Oke, baik. Jadi untuk video kali ini saya akan membeberkan 5 fakta kelakuan mahasiswa di Zoom meeting saat dosen belum masuk atau mungkin dosennya mengalami gangguan koneksi internet. Kelima fakta yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman dosen. Jadi saya habis ngobrol dengan beberapa teman dosen mengenai hal ini. Jadi ini murni pengalaman dosen dan bukan versi mahasiswa. Hal-hal ini sebenarnya paling sering terjadi saat dosen membentuk break room untuk diskusi, dan biasanya mahasiswa di tiap-tiap room itu tidak menyadari kehadiran dosen. Segera kita mulai. Yang pertama, membicarakan dosen yang bersangkutan. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman dosen juga, bahwa ada saat dimana beliau mengalami gangguan koneksi internet yang sangat parah sehingga harus keluar masuk dari Zoom meeting. Nah, pada saat masuk kembali, rupanya mahasiswa tidak menyadari kehadirannya sehingga beliau sempat menangkap beberapa kalimat dari mahasiswa tersebut yang sedang membicarakannya. Yang kedua, bahas tugas dari dosen lain yang deadline. Jadi fakta ini juga dialami oleh salah seorang teman yang mana saat beliau melakukan break room kemudian masuk diam-diam di beberapa rumah mahasiswa. Di sana beliau mendengarkan mahasiswa justru sedang membahas tugas dari dosen lain. Nah, saat dikonfirmasi ke mahasiswa, mereka mengatakan bahwa diskusinya telah selesai. Yang ketiga adalah membahas rencana setelah Zoom meeting selesai. Hal ini dialami juga oleh salah seorang teman yang akhirnya punya ide untuk membahas soal ini di YouTube. Nah, awalnya saya melihat WA story beliau yang merekam aktivitas mahasiswa beliau di Zoom yang sepertinya belum menyadari kehadiran beliau, sehingga mahasiswa tersebut dengan leluasa sedang membicarakan apa yang akan mereka lakukan setelah kuliah tersebut selesai. Yang keempat adalah membicarakan dosen killer. Jadi mungkin di zaman sekarang ini masih ada saja dosen yang killer, dan ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya diam-diam memasuki sebuah break room untuk memantau diskusi mahasiswa, ternyata mereka justru sedang membicarakan salah seorang dosen lain yang menurut mereka cukup killer, dan bahkan mahasiswa tersebut juga memperagakan cara berbicara dosen tersebut. Yang kelima adalah paduan suara atau konser. Nah, kalau ini saya alami sendiri ketika saya melakukan break room untuk diskusi. Kan saya tidak bisa memantau seluruh room secara bersamaan, sehingga saya harus masuk satu persatu. Nah, ketika saya masuk, satu room ini tidak menyadari kehadiran saya, dan ternyata ada salah seorang mahasiswa yang memutar musik dan seluruh room tersebut ikut bernyanyi. Makanya saya sebut paduan suara atau konser. Dan ternyata hal ini tidak hanya dialami oleh saya, namun ada beberapa teman juga yang menceritakan hal yang sama. Oke, demikianlah 5 fakta yang telah saya sampaikan tadi. Saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa mungkin mahasiswa melakukan hal-hal tersebut untuk mengusir rasa bosan yang sudah 1 semester lebih harus belajar secara online. Namun harus tetap berhati-hati juga, karena ada hal-hal yang mungkin mahasiswa bicarakan dan tidak seharusnya atau sebaiknya tidak didengar oleh dosen.